Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Alawiyah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi IAT semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Dr. Sofyan Effendi MA. Nah, di video kali ini saya akan membahas kitab Sunan Abu Dawud karya Imam Abu Dawud dan kitab Sunan At-Tirmidzi karya Imam At-Tirmidzi. Nama lengkap Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ad bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amir bin Amran Al-Azdi As-Sijistani. Ia lahir di Sijistani, salah satu daerah yang kini berada di wilayah Afghanistan, pada tahun 202 Hijriah. Dan meninggal di kota Basrah pada tanggal 15 Syawal 275 Hijriah. Dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadis, maka beliau mengadakan rihlah dalam mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun. Adapun negeri-negeri Islam yang beliau kunjungi adalah Irak, Kufah, Basrah, Khurasan, dan sebagainya. Imam Abu Dawud banyak bertemu ulama-ulama hadis yang terkenal dan beliau berguru kepadanya. Di antara ulama hadis yang menjadi gurunya adalah yang pertama Ahmad bin Hambal, kedua Yahya bin Ma'in, ketiga Qutaibah bin Sa'id As-Saqafi, keempat Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Adapun murid-muridnya antara lain yang pertama ada Imam An-Nasai, kedua Abu Bakar bin Abi Dawud, ketiga Abu Bashar bin Dasa, keempat Abu Salim Muhammad bin Sa'id Al-Jaludi. Abu Dawud menyusun kitab Sunan Abu Dawud saat beliau tinggal di Tarsus selama 20 tahun. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 275 Hijriah. Jumlah hadisnya ada 5.274 yang hanya memuat hadis marfu. Isi dari kitab Sunan Abu Dawud dibagi kepada kitab-kitab dan tiap-tiap kitab dibagi lagi ke dalam bab-bab, kecuali ada 3 kitab saja yang tidak dibaginya ke dalam bab-bab. Secara keseluruhan, kitab Sunan ini mencakup 35 kitab yang memuat 1871 bab. Untuk menulis kitabnya ini, Abu Dawud hanya menerangkan 1 atau 2 hadis dalam setiap babnya. Mengenai sistematika penyusunan kitab Sunan ini, dapat diketahui bahwa kitab ini terdiri dari 2 jilid. Setiap jilid terdiri dari 2 juz. Kitab Sunan Abu Dawud ini menggunakan istilah kitab untuk bagian sebelum istilah bab. Setiap kitab mengandung bab, setiap bab mengandung beberapa riwayat hadis, dan setiap riwayat hadis mengandung sanad dan matan. Sunan Abu Dawud adalah kitab sunan pertama yang disusun berdasarkan fikih dan masalah hukum. Kitab ini dimulai dengan kitab Toharoh dan ditutup dengan kitab adab. Contohnya yaitu pada kitab Toharoh, bab at-takhalli 'inda qada'il hajah. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabi, haddatsana Abdul Aziz yakni bin Muhammad, an Muhammad yakni bin Umar, an Abi Salamah, an Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab ab'ada. Nama lengkap Imam At-Tirmidzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahhak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmidzi. Namun beliau lebih populer dengan nama Abu Isa. Kakek Imam At-Tirmidzi dahulunya merupakan orang Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Hingga di kota inilah terlahirnya Imam At-Tirmidzi. Ia lahir pada tahun 209 Hijriah dan meninggal pada tahun 279 Hijriah di Tirmidz dalam keadaan buta. Kota yang sama dengan tempat lahirnya yang kini adalah wilayah Uzbekistan. Imam At-Tirmidzi keluar dari negerinya menuju ke Khurasan, Irak, Bukhara, Hijaz, Basrah, Roy, dan Haramain dalam rangka menuntut ilmu. Imam At-Tirmidzi diakui oleh para ulama mengenai kepakaran dan keahliannya dalam ilmu hadis, kesolehan dan ketakwaannya. Ia juga terkenal pula sebagai orang yang dapat dipercaya, amanah, dan sangat teliti. Imam At-Tirmidzi menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah yang pertama Qutaibah bin Sa'id, kedua Ishaq bin Rahawai, ketiga Muhammad bin Amru As-Sawaq Al-Balki, keempat Mahmud bin Ghailan. Karena kapasitas dan kualitas keilmuannya yang sangat luas dan mumpuni, banyak para ulama yang belajar kepada Imam At-Tirmidzi. Di antaranya adalah yang pertama Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarqandi, yang kedua Abu Hamid Ahmad bin Abdullah, ketiga Ahmad bin Ali bin Hasnuyah Al-Mukri, keempat Ahmad bin Yusuf An-Nasafi.
Adapun contoh pada kitab Sunan At-Tirmidzi yaitu pada bab Toharoh. Bab maja ala tuqbalu salatan bi ghairi tuhurin. Sahih rawahu Muslim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu Awanah an Simakin bin Harbin, wa haddatsana Hanad, wa haddatsana Waqi' an Israil an Simakin an Mus'abin bin Sa'id an Ibnu Umar anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu salatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min gululin. Qala Hannad fi hadithihi illa yatuhurun. Kitab Al-Jami' atau As-Sunan ini dinamakan Sunan karena metode penyusunannya lebih mirip dengan metode Sunan, yaitu berdasarkan bab-bab fikih dari Jami'. Di antaranya kitab ini diawali dengan kitab Toharoh. Dikategorikan sebagai Jami' karena beberapa kitab yang tidak lumrah dalam kitab Sunan ada di sini, yaitu seperti kitab tafsir. Secara keseluruhan, kitab Al-Jami' As-Sahih ini terdiri dari 5 juz, 2.376 bab dan 3.956 hadis. Menurut At-Tirmidzi, isi hadis-hadis dalam kitab ini telah diamalkan ulama Hijaz, Irak, Khurasan, dan daerah lainnya. Kitab ini disusun berdasarkan urutan bab fikih dari bab Toharoh, seterusnya sampai dengan bab akhlak, doa, tafsir, fadail, dan lain-lain. Dengan kata lain, At-Tirmidzi dalam menulis hadis dengan mengklasifikasi sistematikanya dengan model juz, kitab, bab, dan subbab. Nah, demikian tadi penjelasan dari kitab Sunan Abu Dawud, karya Imam Abu Dawud, dan kitab Sunan At-Tirmidzi, karya Imam At-Tirmidzi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga senantiasa sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.